Hari ini gue ngobrol bersama Deddy Irfan, seorang YouTuber yang mengelola Jagat Review. Halo, selamat sore. Sore. Kita YouTuber-YouTuber tua nih dikumpulkan di sini nih. Kurang tambahin satu lagi, Fitra Eri. Fitra Eri, iya lagi Fitra Eri. Tinggi saya 210 ya? Bukan. Tinggi saya 210 cm, saya nggak bisa masuk mobil. Jagat Review, ini termasuk salah satu channel YouTube yang lama ya. Kalau buka channel YouTube-nya iya. Udah lama, 2010. Jadi begitu Jagat Review dibuat, kita ambil channel YouTube-nya. Oke. Cuma kita kan media, jadi kita website. Karena media itu website-nya dulu maksudnya. Website-nya dulu, jadi YouTube-nya nggak diurus. Sama kayak teman-teman yang lain dulu ya, Autonet kan juga dari website iya, ya. dari website juga, iya. Anjir itu ini banget. Apa anak lama banget. Iya, karena dari dulunya, website dulu. Kalau gua kan dari majalah dulu. Bahkan dari majalah. Dari majalah dulu. Jagat Review itu majalah. Jagat Review-nya enggak, Oh, itu 2010 start, tapi guanya 99 kan majalah. Tahun 99 lu kerja di majalah. Majalah. Apa majalah apa? Majalah Chip. Anjir gue dulu suka beli lagi. Alex ya, Alex. Alex Media Alex Komputer, Media betul. bener. Belinya di Gramet dulu tuh. Nah, iya. Sini majalah Chip, majalah komputer. Tuh, dari 99 majalah komputer, 2010 baru mulai bikin Jagat Review. Dulu tuh emang gitu ya karir ininya ya, jurnalistik ya. Abis lulus dari kuliah, ikut majalah, ikut koran, ini gak sih? Ada benernya, tapi gue gak dari jurnalistik. Dulu dari mana? Dari mana? Dari mana-mana dulu. Kedokteran hewan lagi janji. Hampir bener. Apa? Kesehatan masyarakat. Yang bener. FKM. FKM. UI. UI. Anjing. Depan rel dong berarti. Depan Iya rel, kan? iya. Depan Itu rel. salah satunya itu FKM. Tapi memang waktu itu ngambilnya kan tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Itu gimana Iya. tuh keselamatan kerja? Kalau kerennya kalau di pabrik-pabrik tuh fire and safety. Oke. Cuman itu tuh bisa dimasukin ke dalam FKM. Oke. Jadi semester 1 belajarnya kedokteran juga. Oke. Kebagian juga. Kebagian juga, psikologi juga kebagian, kedokteran juga kebagian. Kenapa gitu. jadi review ini? Jangan review dulu. Kenapa jadi ke majalah Chip? Kenapa jadi ke majalah Chip? Karena pengen jadi reviewer. Oke. Itu cita-cita gue sejak SD. Reviewer apa? Reviewer aja. Aja? Reviewer produk lah, reviewer produk. Kalau awalnya dulu banget tahun 80-an tuh pengen nge-review kamera. Oke. Pengen. Anjir tahun 80. Karena sering banget lihat majalah fotografi itu terpolarisasi jadi dua. Ada majalah yang bahas soal produk, ada yang majalah bahas soal teknis fotografi. Entah kenapa gue lebih tertarik sama yang produk. Oke. Gue terkagum-kagum bisa ya orang ngebahas kayak begini gitu. Oke, kok bisa orang ngebedah produk segitunya? Iya, udah produk sampai segitunya dikasih lihat. Wah, ya tahu nggak bahwa yang ini itu miss sepertiga terus loh exposure-nya. Widih. Itu sebabnya kalau pakai slide warnanya keluar. Widih. Kan yang wow, ternyata begitu ya. Oke. Ada hal-hal seperti ini yang bisa dikasih lihat gitu. Oke, nah makanya dari situ jadi punya keinginan lah Ya buat udah jadi ada itu reviewer. udah dari kecil udah kepengen. Oke. Nah, Gitu. kerja di majalah Chip. Abis itu keluar dari majalah, Ya, masuk ke langsung bikin Jagat Review, Jagat Review. dalam bentuk website. Berarti jagatreview.com. Betul. Bikin sendiri. Sama beberapa orang temen. Oh, teman yang bikin HTML and the gang itu. Ya, ada yang bikin HTML-nya, ada yang ngisi. Waktu itu bikin udah rame-rame langsung, soalnya udah ada yang support langsung untuk bikin. Oh, berarti udah dimodalin. Udah ada Keren banget. ada temen yang tiba-tiba nyamperin, lo ngapain gitu ya? Bikin aja yuk. Oh, Nah, oke. ayo bikin gitu. Temen orang kaya. Temen-temen orang kaya tiba-tiba datang punya duit, biasanya gitu kan? Ada kan, kayak begitu ada aja gitu. Oke. Nah, itu masih yang ada di dalam struktur Jagat Review sekarang, orang-orang itu semua. Yang pertama modalin. Oh, masih dong. Berarti kalian Masih. ini barengan berarti. Ya. Bisnis bareng gitu? Bisnis bareng. Itu bisnis bareng. Oh, berarti dedinya sendiri Kalau operasional, jadi face-nya. Operasional saya. Maksudnya gimana tuh? Operasional dan face. Operasional, Iya. face Kalau yang of the lain di belakang company. aja semuanya. Kayak Linus Tech Tips. Bisa dibilang begitu. Iya kan? Linus Tech Tips pakai nama dia tuh. Dulu dia juga kerja di perusahaan komputer kalau nggak salah. Betul. Kayak dia LTT. sendiri. Iya. Bikinlah Jagat Review. Review pertama kali di sana lah ya, review foto tuh bentuknya apa udah video? Awalnya masih tertulis. Ya, tertulis pakai teks kan, ya. website tertulis gitu. Karena kan dari majalah udah
udah begitu. Teks semua text base. Text base, bedanya kan kalau di majalah kita terbatas. Oke. Kalau yang ngerti majalah tuh ya itulah rebutan space. Oke. Terus pindah ke website tiba-tiba nggak ada rebutan space-nya. Loss. Kapan aja Lu bisa mau ngomong apa? upload. Iya. Malah uploadnya harus lebih cepat. Terus detailnya bisa lebih banyak. Nah, ini yang dicari nih, bisa lebih banyak, bisa lebih cepat. Oke. Gitu. Nah, monetisasinya gimana? Kan dulu website itu apa tuh? Iklan. Iklan yang di Google ya, yang di atas itu. Iya, AdSense. Udah AdSense. Udah AdSense itu. Udah. Itu udah AdSense. Dulu gue inget gue bikin blog juga dapet tuh. Iya itu makanya. Ada AdSense sama kita bisa naruh space sendiri iklan kalau misalnya dari brand mau masuk. Iya, jualan banner. Jualan banner. Anjir, lama banget. Ini gak ada yang relate nih. Jualan banner di Jualan kanan, banner kiri. kanan kiri bawah. Terus ada yang tumpuk 3. Bener. Pop up ada nggak? Pop-up enggak. Ganggu. Enggak suka terlalu banner blind jadi ntar. Aduh, ada masih ada lagi istilah banner blind. Zaman dulu banget. Zaman dulu banget tuh banner Iya, blind tuh. Tapi sampai sekarang masih banyak yang banner blind kan? Iya bener. Karena ya itu dia udah ini Ya kali. mau nggak mau kan? Iya, Ya udah masuk ya semua. udahlah, masukin aja. Dipasang. Ingat nggak dulu itu pas bikin versi website secara operasional udah nutup kah? Udah profit kah? Apa masih belum tuh? Enggak, kita memang waktu itu bikin strukturnya, kita bilang 2 tahun pertama tanpa pemasukan. Oh udah tahu tuh. Tanpa sponsor. Oke. Jadi dihitung itu kalau ditanya mau jalan nggak, kalau mau jalan kita mau jalan dengan 2 tahun pertama tanpa sponsor. Oke. Karena kalau udah pakai sponsor dari awal sudah langsung utang budi. Oke. Sponsor nih maksudnya brand. Brand masuk iklan, Heeh. tujuannya ngiklan ngapain kan nggak bisa ngasih apa-apa kita masih baru mulai. Oke. Jadinya utang budi doang. Oke. Nggak mau kita 2 tahun beresin dulu sampai orang baca ke kita, baru kita buka buat sponsorship. Dan butuh berapa lama sampai akhirnya Jagat Review ini websitenya jadi top of mind tuh? Untuk kita mulai dari PC, Dari PC. rakitan. Nggak. Yang dibahas tuh PC rakitan duluan. Oh. Yang awal tuh PC rakitan. Anjir. Zaman-zaman Mangga 2. Betul berjaya. banget, betul banget. Waktu itu kan orang-orang nggak mau ngurusin PC rakitan lagi. Jadi media pinginnya handphone. Oke. Lah kita bilang kalau semuanya pindah handphone ngapain gua ke handphone? Oke. Sementara yang pakai rakitan masih banyak. Oke. Jadi kita kuasai dulu aja PC rakitan. Jadi yang di-review adalah komponen-komponen Komponen PC. dulu, iya. Kita mulai dari komponen PC karena lebih gampang buat kita, gampang dapat barangnya juga. Kita tahu siapa aja yang mesti dipinjemin, pinjam sama siapa. Kita bikin, kita naik 2-3 tahun ya. Tahun ketiga kita nomor 1 di PC komponen. 3 tahun kita nomor 1 di komponen PC. Laptop mulai nyamperin ke kita. Mau dong, kita juga dong. Ikut laptop. Setelah laptop masuk ke kita, dicolek sama handphone. Jadi bukan kita yang mesti ngemis ke handphone. Handphonenya nyolek. Boleh dong kerja sama kita juga gitu. Padahal tadinya nggak pengen handphone. Bukan gak pengen, Belum ke situ fokusnya. strategi aja. Oke. Kalau kita ngereknya naiknya dari handphone, Bener. lawannya banyak. Bener. Kita ngereknya dari PC aja, terus pindah ke laptop, dari laptop ke handphone. Udah keburu di atas duluan kan, viewernya udah banyak duluan. Kalau mau beda sekalian review sumur. Nah betul, Iya, sumur masyarakat. Iya. Sumurnya bagus. Gak ada tuh yang bikin. Oh iya betul. Oke. Terus, nah itu udah mulai rekrutmen karyawan apa sih? Udah pelan-pelan mulai nambah. Seru juga ya. Jadi awalnya itu memang mindsetnya adalah sebuah company ya, kalau Ya, kayak gitu ya. betul. Sebuah media company. Emang pengen buat company dari awal. Iya, karena emang mindsetnya media dan belajarnya juga dari media, kan belajar nge-reviewnya juga dari media yang proper gitu. Mindsetnya media banget. Oke, terus udah bikin website. Masih inget nggak berapa itu ininya? Unique visitornya, unique hitsnya tuh. Aduh, lupa. Lupa ya? Lupa. Yang jelas rankingnya Indonesia sekitar 200-an kalau nggak salah. Seluruh website. Iya, untuk Indonesia doang tapi. Wow. Itu udah tinggi. Ada blognya juga kah? Lah ya kan justru tulisan semua kan hitungannya blog semua jatuhnya. Tapi cuma review ya, blog review jatuhnya kan. Oke. Jadi saya news review. Karena zaman dulu tuh ada yang memang bentuknya kayak artikel-artikel dipindahin. Ya. Sama ada yang formatnya format blog yang kayak jurnal. Iya, kita nggak kayak jurnal, bener-bener review banget, proper review dengan grafik-grafik segala macam semua di situ. Berapa orang timnya waktu itu? Format pertama kita pernah reaching sampai sekitar 15-16 orang. Gede juga ya di zaman itu ya? Oh iya, karena hitungannya benar. Ternyata tidak benar juga. Kenapa tuh maksudnya? Awalnya kayak hitungannya benar, ternyata nggak benar juga. Kegedean ya? Ternyata kegedean. Karena kan website pada saat itu
Orang masih kayak ini serius nggak sih? Ini bener nggak sih? Uangnya dari mana? Ya nggak 2010 sih? udah mulai. Udah masuk 2010. tuh. Udah masuk. Kalau 2010, 2012 itu udah masuk. Dari 2012 malah udah seperti sebuah kepastian website nih gitu. Iya. Website udah berdampingan sama majalah gitu, sama print. Karena zaman itu Detikcom juga naik tuh pasti. Udah tuh. Detikcom udah sebelumnya tuh. Dari 2000 2008, 2006 udah duluan dia. Oke, nah ini makanya YouTube-nya Jagat Review tuh ada di tahun 2010. Kita register di 2010, Tapi aktif 2017. kontennya belum ada. Konten itu cuman kayak kalau misalnya kita nggak bisa ngasih sesuatu, misalnya masangnya tuh begini, nah masang prosesornya begini, nah kita bikin taruh di YouTube, terus linknya dipasang ke website. Oh, disuruh orang nyimak. Iya, biar tahu nih caranya nih. Kalau kita bilang ini tangannya tuh pegang tuas yang sebelah kanan, yang kanan yang mana gitu kan nggak ketahuan. Iya, Nah, dibikin paham, aja paham. udah. Itu jadi pelengkapnya si website. Oh. Gitu. Makanya diadain selain kita ya memang blocking nama dulu aja. Diambil Oke. dulu aja namanya beres kan di situ. Nah, yang serunya nih pas jadi mulai masuk di YouTube itu udah dapat 100.000 subscriber. Tahun berapa? 2017. Sebetulnya enggak. 100.000 itu di berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Jadi 2016 kita masuk ke tahun galau. Apa tuh tahun galau? Dulu tuh kan kalau bikin tulisan di website, komentar banyak dong. Kalau sekarang udah nggak ada tuh, jarang komentar. Kalau sekarang dulu tuh banyak komentar di artikel gitu. Kenapa tahun 2016 awal komentarnya itu iya kata YouTuber ini begini, iya kata YouTuber ini gini. Hey, kenapa dibandingin sama YouTuber gitu kan? Kenapa dibandingin Gua media nih. Nih gue media Media nih kan, company nih. iya kan. Pertama kan wah nggak bener nih, masa dibandingin sama YouTuber, bandingin sama influencer gitu kan. Tapi lama-lama mikir, iya nggak sih, salah nggak sih sebetulnya gitu. Terus mulai tuh muter-muter ngobrol. Ya kan keuntungannya sudah kenal dari tahun 99 di industri kan bisa ngobrol sama industri tuh. Samperin satu-satu marketingnya. Terus apa? What is happening? Tanya gitu dong. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Buka deh. Gila. Tolong bukain. Dibukain satu-satu sama mereka. Ini yang terjadi, konversinya terjadi karena ini. Dibukain satu-satu. Oh ya? Konversi ke video itu gimana? Gara-gara video pembelian jadi seperti apa? Dibukain, semua brand ngebukain. Sponsor masuk jadinya kayak gimana Iya, gitu ya, kenapa brand kita datang. mau sponsorship ke sini? Kenapa kita mau ke sini? Metrik yang seperti apa yang dicari? Dan pada akhirnya overheadnya juga lebih kecil kan? YouTuber-YouTuber itu. Sebetulnya enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Pada zaman itu pun? mirip-mirip aja sebetulnya. Oh. YouTuber tuh overheadnya gede karena kebanyakan beli alat sebetulnya. Kalau di kantor kan harus ada pertanggungjawaban ya. Iya dong. Kalau di YouTuber mah kayak mau pengen aja. Iya, gua. pengen aja gitu. Oh kan sekarang mic-nya ini besok ke situ pakai mic-nya bagus deh. Ganti deh mic-nya, Iya, mic-nya iya, ganti iya, lagi. bener. Gitu. Terus tiba-tiba kameranya kayaknya ini deh. Oh enggak itu. Oh kayaknya enak deh pakai reel ini, enak deh, lucu nih gitu. Terus aja gua bilang. Iya. Tapi memang pada zaman itu ada rasa ini juga, ada rasa kedisrupsi juga tuh. Oh, Sebagai sebuah media. sangat. Karena kan lumayan tuh ketika banyak YouTuber muncul. Iya terasa, distribusinya mulai Terasa dari ya? situ. Tapi karena dulu udah pernah ngerasa pas di majalah itu didistribusi sama website. Betul. Sekarang Jadi kena kalau- karma kalian. Nah, gue bilang nggak boleh dong, gue nggak boleh marah dong. Ya udah, kita belajar aja gitu kan. Bener. Terus belajar. Yang lucu pas gue belajar, tuh gue belajar dari anak-anak yang dari teman-teman yang umurnya tuh hampir separoh. Yang bener. Lah yang umurnya waktu itu udah di 40-an, belajarnya sama anak-anak umur 20-an. Yang di YouTube-nya di 20-an Pada saat semua. itu 40-an. Iya. Pada saat ini berapa? Pada saat ini berapa? 5. Yang bener. Iya, 52. Dedi 52. 52 tahun ini. Yang bener. Iya. Gak kelihatan. Alhamdulillah. Anjir gue udah gue lo aja anjir. Lo lebih tua dari Deddy Kobuzir. Nggak beda tipis. Gokil. Nggak, tapi auranya masih muda banget. Alhamdulillah. Ini gue lo aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai. Iya, makasih ya Pak. Jadi gue nggak nyangka, sumpah. Anjir, bener loh. Cuma beda setahun sama Fitra Eri. Fitranya kan 74. Iya beda setahun, mudaan dia setahun. Yang bener. Lah kan gue 73. Oh, ini tahun lahir. Tahun lahir kan? Iya. Oh gila. Gue masuk umur tadi. Kalau Bercanda tadi. tahun angkatan serem bener. Wah, gokil.
Pada saat itu umur udah 40. Ya 40-an, jadi gue harus belajar dari anak-anak yang udah main di YouTube duluan, gitu, yang umurnya 20-an dong. Bener. Nah ini yang membuat seangkatan gue banyak yang gak mau. Karena gengsi? Nggak tahu, tapi kan susah ya buat ngobrol gitu kan. Ya. Kalau gue sih bodo amat lah ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Iya kan toh juga buat informasi bareng-bareng. Iya, karena kan Buat kemajuan bareng-bareng. Pengen lihat apa yang gue nggak ngerti waktu itu, apa yang gue nggak paham di sini. Kenapa kalian bisa maju sementara industri bilang iya memang arahnya ke situ gitu. Bener. 1 tahun tuh, contemplating setahun, maju enggak. Maju enggak tuh buat gitu. masuk YouTube. Iya. Buat pertimbangannya apa? Kan cuma tinggal video. Oh, beda. Flow-nya beda total. Dan ngajakin tim yang udah biasa di website ke YouTube, ke video itu susah. Oh berarti artinya nggak bikin divisi baru? Nggak Tapi bisa. Karena yang review orangnya itu aja. Oh. Reviewer gue tuh udah berapa tahun? Belasan tahun, 14 tahun, 15 tahun nge-review. Oke. Lebih bahkan, ada yang udah 18 tahun nge-review. Itu terkagok-kagok pas itu. Begitu masuk YouTube. Iya, mesti dirobah kan. Jadi bukan mereka yang review, gue tetap hosting, tapi back end-nya dari mereka. Jadi bahannya dari mereka kan semuanya. Nah, itu mereka nyediain skrip atau Iya. hanya pointers? Jadi mereka nge-review, terus mereka bikin pointers, ya itu skripnya gue pointers. Oh. Tapi mereka harus buat itu sama dengan kayak nge-review buat di website, gitu Oke. kan. Nah, problemnya adalah gimana cara kita dapetin formatnya segala macam supaya bisa masuk ke YouTube. Bisa pas. Pertama kali gua bikin video 1,5 jam belum kelar syutingnya. Karena deg-degan? Bukan deg-degan. Karena gua bacain skrip tuh bacain yang ditulis di website. Oh, jadi verbatim gitu? Iya, langsung aja dibacain aja begitu. Kan sebetulnya sama. Kan kita Iya. ngetik itu sebetulnya kayak ngobrol sama orang gitu kan. Heeh. Ya udah, ya sama dong. Tinggal dibacain doang. Lalu? Gitu dibacain. Kenapa 1,5 jam belum kelar? Kenapa? Gitu. Kan tinggal dibacain. Iya, emang panjang banget soalnya. Oh, ternyata memang emang selama panjang itu. banget. Emang sepanjang itu. 1,5 jam itu, bentar berapa 1,5 jam itu? Tiga- Wah, 3.000, 4.000? Oh enggak dong. 4.000 kata enggak? Sebentar, 3.000 itu sekitar setengah jam sampai 40 menit. Anjir, satu novel itu 12.000. 3.000 terus gitu. Iya. 12.000 novela itu. Lah memang kita terkenal panjang kalau nge-review. Di website 12.000 kata di website. Yes. Gokil. 10.000 12.000 kata di website, iya. Kan udah sama statistiknya segala macam. Oh, jadi tuh gue ngerti sekarang. Karena zaman dulu gue beli chip memang. Nah. Tapi gue nggak baca website, nggak baca Jagat Review. Iya. Nah, artinya advantage kalian adalah kalian bisa sebebas itu. Kalian nggak Iya. mikirin harga printing. Enggak. Makanya orang suka in depth. Tuh, itu yang dicari. Oh. Yang dicari sebetulnya adalah kita maunya jadi acuan buat yang mau beli. Bener. Karena yang mau orang Indonesia kan itu ya, biasanya orang Indonesia gaji 6 juta, HP 8 juta. Iya. Ya cuma pas mau beli tuh gimana tuh? Mending. Mikir kan, mikir. Nah, waktu itu pola pikir kita adalah kalau kita bikinin video atau kita bikinin tulisan, mereka yang mau beli HP di atas gajinya itu mau baca atau mau nonton yang panjang atau yang pendek. Kalau beli, oke. Karena ya udah pasti yang panjang dong. Ya kan duitnya lebih dari penghasilan Iya. bulanan. Jadi mereka memikirkannya harus lebih lama. Tuh. Anjir, 1,5 jam. Itu pada zaman itu. Dulu Iya. tuh kita ngeluarin podcast aja, itu orang ribut. Iya Dulu betul, zaman itu betul, ribut. betul. Kayak siapa bang yang mau nonton bang? Orang ngobrol 1 jam. Siapa bang yang mau nonton bang? Gini. Itu tuh zaman dulu tuh. Nah tiba-tiba kalian 2017 video 1,5 jam. Iya, tapi itu diberhentiin, nggak dijadiin. Oh diedit. Nggak jadi sama sekali nggak. Gimana cara ngedit 1,5 jam sementara acuan YouTube adalah 10 menit? Waktu itu masih dibatasin. Bukan, semua orang yang semua bilang orang. bahwa kita tuh harus 10 sampai 15 menit. Iya. Begitu udah 1,5 jam, ini nggak mungkin dong dipotong. Apa yang mau dipotong? Bener. Gitu. Masa mau dipercepat 10 kali? Diupload juga nggak yakin orang nonton. Iya, dia juga nggak yakin orang nonton. Dan kebiasaan orang belum ada di situ kan, Belum. gitu. Jadi Zaman dulu belum. itu lumayan tuh berbulan-bulan kita nyoba nyari format yang bener gimana gitu. Apakah mau biarin kayak begini, apa dipotong, apa detailnya dipotong, atau pernah satu kali lo bikin yang 11 menit, gue ingat banget 11 menit review 11 menit. Itu bahan sebetulnya bisa untuk 20 menit, tapi gue ngomong segitu cepatnya itu masuk dalam 11 menit. Terus apa yang terjadi? Dikomplain, nge-rap mas. Zaman itu komen YouTube sadis-sadis. Oh memang sadis. Sekarang lebih mendingan tahu.
Udah ya, udah mendingan. Berasa nggak? Enggak sih. Enggak. Zaman dulu tuh YouTube tuh terkenal gitu. Iya memang, YouTube memang terkenal ngaco dulu komennya. Iya, memang. Komennya memang ajaib-ajaib. Cuman makin kesini makin terarah gitu. Udah gitu seiring juga dengan subscriber sih, dengan stylenya kita yang seperti ini. Ke filter sendiri. Soalnya ntar ada yang ngomongnya aneh-aneh udah dibully sama subscriber yang lain. Oh sama iya. yang emang subscribe gitu. Iya. Langsung terbully sendiri gitu. Jadi kalau sekarang sih udah nggak terlalu berasa. Gitu awalnya memang, jadi berusaha untuk bikin jadi pendek. Terus mau panjang tuh panjangnya seberapa gitu, sampai akhirnya kita ketemu di kisaran 30 sampai 20 sampai 40 menit itu sweet spotnya kita. Sweet spotnya Jagat waktu itu. 20 sampai 40 menit mereview. Ya, untuk review. Nah, awal-awal belum rame dong. Apa udah? Di awal gue coba tebang pilih ya, nyari-nyari barang apa yang lucu, yang menarik gitu. Oke. Kayak waktu itu ada laptop pakai SSD pertama kali. Kayak gitu. mahal itu. Dulu 10 juta tuh. Waktu itu masih murah. Oh, Justru yang pas murahnya, cari yang ini, ini yang pas murahnya ada muncul. Nah itu kita masukin. Pas awal ada yang murah? Di awal enggak, cuman itu yang pertama kali murah. Oh yang pertama kali murah. Gitu, cari aja kayak gitu. Terus apa sih, ya handphone gitu kan. Dulu tuh ya saking ngemis-ngemis ke handphone tuh bisa sampai kayak gini. Boleh nggak kita pinjem? Abis launching kita pinjem. Oh iya, tapi sudah ada jatahnya. Biasalah buat media besar udah ada jatahnya buat pinjaman gitu ya. Pinjemannya kira-kira kapan? Ya ini kan sekarang hari Kamis ya, hari Senin mereka mau pinjem. Nggak apa-apa deh kita pinjam sekarang, nanti hari Minggu atau hari Senin pagi kita kirim balik. Oh akhirnya dikasih. Dibela-belain sampai kayak gitu. Yeah. Itu weekend disikat, udah kita nge-review aja, kita ngetes cuma dikasih 2-3 hari, udah sikat aja terus jalanin terus. Habis itu balikin gitu. Apa barang termahal yang pernah kalian review waktu itu? Mobil nggak masuk hitungan ya? Mobil pernah review juga di Jagat Review? Pernah sih. Karena mobil listrik kali ya? Bukan. Waktu itu apa ya? Ada mobil yang mobilnya udah mulai ada banyak otomatiknya lah, banyak otonomusnya di situ. Oh, itu di review? Lepas jalan sendiri. Ada, dia minta review, ya udah kita review gitu. Oh, di review karena ada hubungannya sama komputer juga kan berarti? Iya, karena ada hubungan dengan teknologi juga. Cuman dari situ kita agak ngerem dulu dikit gitu. Karena takutnya jadi jauh dari niche-nya. Terlalu luas dan kan udah David Rary. Baik lagi dibahas. Iya nih. 77. Oh udah dia, kita mending fokus yang lain aja gitu kan gitu. Nah, tapi dengan perkembangan YouTuber sekarang, itu Jagat Review masih bisa nemuin niche-nya sendiri dengan cara seperti apa itu? Niche-nya kita adalah review yang detail, yang tujuannya memang untuk orang yang mau belanja. Oh. Emang tujuannya orang yang mau beli, jadi mau tahu lebih detail. Oke. Itu ke kita gitu. Jadi niche-nya kita di situ. Ini part niche yang nggak banyak orang yang berani masuk. Sampai sekarang malah nggak ada yang berani masuk. Kenapa? Capek ngerjainnya. Oh, karena sedetil itu. Sebetulnya kalau jujur ya, kalau kamu bilang mau bikin detailnya Jagat itu baru nyampe 70% dari yang gue harapin. Oke. Tapi kalau mau disampein ke 85-90% kayaknya udah pada udah pada bubar semua nanti. Oke. Gitu. Jadi kita naik itu pelan-pelan sedikit-sedikit, tambahin detail sedikit lagi, tiap tahun tambahin detail sedikit lagi, tiap tahun tambahin detail sedikit lagi gitu. Jadi tiap kali kita ganti tahun tambahin lagi detail lagi, tambahin lagi detail lagi. Apa yang teman-teman di sana ngerasa bahwa ini kayaknya nggak perlu sedetil ini, tapi lu masih kayak ini harus ada nih gitu? Banyak sih sebetulnya. Kayak misalnya tes baterai deh misalnya. Tes baterai. Tes baterai itu kan kesulitannya adalah kita harus cari pengujian yang bisa diulang. Oke. Banyak orang ngetes baterai, reviewer banyak ngetes baterai tuh. Saya pakai nih sehari, saya ngetik, saya gini. Wah ini tuh bisa bertahan 5 jam. Oke. Kayak gitu kan. Oke. Besoknya dia nyoba lagi. Saya juga pakai gini, saya ngetik. Saya udah bisa bertahan 6 jam. Emang yang dilakuin sama? Emang wifi-nya sama sinyalnya? Oke. Ya kan? Belum lagi nyolok. Belum lagi misalnya kalian dia nggak pakai colok terus gitu ya. Oke. Suhu kan bisa beda. Oke, nah, ya. Nggak bisa dibandingin. Jadi kita harus nyari yang bisa dibandingin. Jadi gimana? Ya standar kita cari pengujian yang paling tidak terganggu sama macam-macam. Kayak misalnya offline video playing. Offline video playing itu tes. Anjir, dimainin gitu sampai baterainya habis. Sampai habis. Terus pakai logging segala macam. Terus kemarin kita sempat bermasalah karena beberapa device itu karena segitu power savingnya,
baterai belum habis, itu semua aplikasi dimatiin kecuali aplikasi video playernya. Gimana nggak ngerti? Kan aplikasi bisa jalannya banyak tuh. Uh-uh. Kita punya aplikasi buat ngasih tahu sebetulnya baterainya turunnya seberapa. Jadi kalau diklik tuh keluar grafik gitu. Oke. Oh, turun gitu, keren kan, bagus kan. Uh-uh. Tiba-tiba kita selesai tuh, udah 24 jam di tes keluar, di pin, oke, buka aplikasinya. Lah aplikasi kepotong. Oke. Ternyata tengah-tengah pengujian sama laptopnya dimatiin. Iya, karena dia power saving mode. Dia power saving Iya. ya kan. Tapi videonya tetap dibiarin jalan. Betul. Jadi videonya masih jalan kan. Lalu? Mesti gimana yang ngakalinnya ya? Terus lihat ke atas, oh ada CCTV. Ya udah. Jadi sekarang kita nge-review laptop di bawah CCTV. Gimana? Kita nge-review laptop di bawah CCTV. Jadi kalau itu putus, buka rekaman CCTV dari jam sekian sampai jam sekian laptop masih hidup. Segitunya ya? Segitunya. Tapi itu gokil sih. Segitunya. Nah tapi nggak cukup sampai segitu karena orang protes. Siapa yang nonton doang offline? Iya, capek banget deh gue. Orang ada aja sih. Iya betul. Akhirnya kita tambahin lagi. Oke, setengah jam atau 1 jam nonton Netflix online. Saya nggak setengah jam. Saya 15 menit Netflix karena saya ketiduran. Ya tapi kita bikin satu standar lah pokoknya. Iya. Jadi orang bisa bandingin terus. Jadi kita buat semua pengujian tuh yang orang pada bilang kan, kenapa nggak diadu bang? Lah gampang, lu tonton aja 2 video. Oh, bener. Ambil angkanya, jajarin spread, lu dapat udah gitu. Bener. Soalnya kalau kita mau ngadu, yang kita lakukan adalah dua-duanya dijejer, kita tes bareng. Sama aja bedanya apa. Iya. Udah lo lihat aja. Iya lihat aja nontonnya video yang dua-duanya. ini. Nah jadi membuat standarisasi seperti itu agak ribet. Bener. Dan kita harus rame-rame, harus sepakat dulu nih. Karena reviewernya bisa ada 2, bisa ada 3 yang ngetes, semua harus sepakat. Oke kayak begini ya gitu. Iya. Kita pernah waktu itu nggak miss soal video apa yang dipakai untuk ngetes. Oke. Itu beda. Ternyata bisa beda sampai 10-15%. Anjir, apa warna atau kualitas? Warna. Iya, capek banget gue. Warnanya. Coba ngetes pakai film Dark Knight misalnya, Batman. Hitam semua kan, layarnya OLED. Irit itu. Sengaruh itu. Sengaruh itu, terus satu lagi ngetesnya pakai film misalnya film kartun gitu. Oke. Selesai udah. Bubar itu layarnya. Bisa kayak begitu. Yang paling irit nonton kalau gelap. Kalau layarnya OLED ya. Oh. Tapi layar OLED itu akan boros kalau terang. Oke. Kalau gue nonton terang tapi gue merep. Boros, bos. Boros, karena lu ulang lagi ntar kan. Betul. Bener. Ya kan boros, lu ulang lagi. Nah, tadi kan ngomongin OLED ya. Iya. OLED tuh cara review gimana? Ini kebetulan kalau di kantor kita semua pakai Asus di sini. Oke. Udah lama banget gue dikirimin Asus. Di rumah gue pakai Evangelion. Udah sempat review belum sih? Evangelion PC. enggak terus yang itu. Keren banget tapi itu keren banget. Itu Nge-review enggak tapi ngeliat duluan. udah ngeliat duluan. Oh, ngeliat duluan. Waktu dia launching kan lihat duluan. Itu ada itunya kan, ada videonya di tengah. Yes. Aduh keren banget. Asus, nah tadi kan OLED ya. Mau lihat cara review laptop Asus. Oke. Ya. Ini ada Asus. Sekilas saja. Asus ZenBook OLED S14. Asus ZenBook S14 OLED. Lunar Lake. Oke. Ini kita baru dapat ya? Iya kan? Kita baru dapat. Oh, baru dapat ya? Baru dapat. Tapi kayaknya keluarnya udah tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Ya review gua keluar bulan Oktober 2024. Gokil, sampai inget itu. Waktu itu hujan sore-sore gue lagi makan batagor, tangan kiri megang garpu. Oke, ini gimana cara review gimana? Gue inget soalnya benda ini salah satu yang pertama kali pakai prosesor baru dan ini mengganggu sekali nih prosesor baru ini. Kenapa ganggunya? Ganggu proses pengujian. Karena ini prosesor dirancang untuk irit daya. Nah, sedangkan lu jadi gini, irit standarnya ya yang namanya laptop tipis, standarnya kita sampai tahun 2022 deh ya, sampai tahun 2022. Kalau dia bisa muter video sampai 12 jam, hebat. Oke. Ya, video offline 12 jam udah bagus dong. Kayak 2022 nih ya. 2022 12 jam. Datang yang satu ini 20 jam. Yang ngetes capek ya, Pak. Kalau tiba-tiba putus atau apa, diulang lagi kan 20 jam lagi Nah, gitu. namanya ngetes tuh gimana sih? Bener CCTV? Iya, terus CCTV. Tapi kan ditungguin, jadi kan nongkrongnya diliatin, ada yang salah atau enggak, ada yang salah atau enggak. Tapi enggak terus di depan dia. Enggak. 20 jam. Oh. Tapi kan jadi nungguin. Bener. Jadi ada waktu tunggunya gitu loh. Wah gila, kalian niat banget sih. Nggak bohong gua. Itu niatnya niat banget itu. Ada waktu tunggunya. Oke, lalu ini jadi yang ini 20 jam. Misalnya kita mau ngetes ini aja, contoh kita mau ngetes. Coba kita lihat sini. Laptopnya. Ya. Jadi kan di ngetes apa tadi itu? Ini gue nggak bisa kasih lihat langsung ya, tapi gue ceritain aja deh. Ya. Kalau misalnya kita mau ngetes ini buat baterai aja, baterai. Berarti hal pertama yang harus kita samakan adalah kecerahan layarnya dulu. Oke. Banyak orang bilang pentokin aja bang layarnya. Lah, pentoknya kan beda-beda. Oke. Terangnya beda-beda.
Gelapin aja bang, sama gelapnya beda-beda. Berarti kita harus pakai alat untuk ngukur. Capek banget gua. Astaga. Serius kita pakai Beli alat untuk ngukur berapa nits di sini. apa namanya? Berapa nits ada Itu satuan itu. Satuannya nits. Satuannya nit ya. Jadi kalau plural kan nits gitu. Jadi Oke. kita setel di 150 nits di sini. Kayak itu standar kalian tuh. Standar industri sebetulnya. Oh, 150 nit. 150 nits. Itu kira-kira gimana? Medium brightness atau apa kalau Tergantung. Kalau awam-awam? di sini mungkin 1/4 sampai 1/3. Oh, itu enak, di mata enak. Betul. Iya. Jadi masih enak dipakai, tapi bukan yang terang-terang banget. Oke. Gitu. Oke. Cuma tergantung ya, kalau laptopnya entry level, ada yang mentoknya 180. Oke. Dipentokin aja cuma 190 gitu. Oke, Jadi karena memang udah entry level. Karena memang entry level. Jadi begitu ada 150, dia udah 3/4, udah 50, udah 70% gitu. Ini murah banget cuman keyboard. Apaan? Nggak ada keyboard. Gitu. Jadi pertama kita set dulu dia berapa nih. Ya, oke, terus terus? kita tentukan dulu suaranya mau seberapa kencang. Oh, ini speaker. Ya, seberapa kencang. Terus habis itu kita masukin ke charge dulu sampai full. Oke. Biarin dia dingin, habis itu kita start semuanya, terus kita tungguin. Start tuh maksudnya nyalain gitu ya. Ini apa sih powernya di sini ya? Powernya di samping biasanya. Enggak di sini. Ini di sini. Dia powernya di sini. Oh, ini pada kabarnya power. Powernya Tapi di gue situ. ini sini. Gitu. Jadi habis itu baru tes. Cuman kalau spesial buat laptop yang satu ini logonya mana sih? Kan ada logonya harusnya. Intelnya atau? Oh, ada ini loh, ada tulisan Evo Edition. Heeh. Ada tulisan Evo Edition. Begitu ada Evo Edition dan ini pakai OLED, ada standar kedua yang masuk. Apa tuh? Jadi gua ngetes mesti 2 kali. Apa 2 kali? Karena standarnya kita adalah 150 nits. Ya. Jadi supaya semua laptop bisa dibandingin. Betul. Tapi Evo Edition itu dites sama Intel di 200 nits kalau pakai OLED. Oke. Udah mulai belibet belum? Agak pusing sih. Tapi ya, artinya Soalnya- ada cara yang beda. Kenapa? Karena Evo itu sebuah standarisasi dari Intel sendiri. Jadi kita harus membuktikan bahwa standarnya itu memang dijalankan dengan baik dan benar. Apakah Oke. benar kalau misalnya Evo Edition itu dijalani video non-stop itu minimum dapat 9 jam. Oke, ini artinya membuktikan klaim dari produk. Buktikan klaim Oke. gitu. Makanya bilang ini nyebelin, nyusahin banget. Oke. Udah ngetes 150 nits karena buat standar kita. Betul. Tes ulang lagi di 200 nits. Betul. Untuk tahu apakah klaim dia bener atau enggak. Betul. Itu agak terang dikit tuh. Gitu. Ya agak terang dikit, Ya kan, naik agak dikit. terang Karena dia dikit. standar 200. Kalau OLED harus 200 nits gitu. Oke. Jalan, tes lagi. Habis Ternyata itu 2 hari itu. 2 hari buat ngetes brightness doang. Buat ngetes baterai doang tuh 2 hari hilang. Baterai dari display. Iya 2 hari itu hilang tuh. 20 jam gitu. Kalian tuh upload 2 tahun sekali ya kalau nggak salah. Kita upload 35 video panjang sebulan. Oh my god. 35 sampai 42 video panjang sebulan. Oh. Dan Itu banyak banget tuh lebih banyak dari kita itu. 90 video pendek sebulan. Wah. Jadi makanya itu painful kalau ini sampai 2 hari buat ngetes baterai doang. Oke. Gitu. Jadi datang kita harus ngetes itu. Jadi Lalu? Evo ini selalu bikin masalah karena kita harus tes banyak untuk ngecek apakah dia sesuai dengan standarnya Evo. Oke. Standarnya Evo ini menyatakan bahwa performance dia dicolok ke listrik sama tidak dicolok ke listrik harus mirip. Jalan aplikasi lagi, jalan ke aplikasi, dapat skornya, colok ke listrik, cabut, abis itu cek lagi, bandingin lagi. Mirip nggak? Oh, cuma beda 10%, cuma beda 5%. Bener, terbukti sesuai janji. Jadi begitu keluar logo ini nih, aduh pusing gua bilang. Aduh ini lama Tapi nih itu pasti urusannya nih. membekas sih di kalian deh ketika nge-review ya. Ya masalahnya kita laptop Evo mungkin ada 100 biji kali kita tes. Wah. Sejak Evo yang awal-awal udah ada 100 biji. Begitu udah ada sertifikasi Evo dari Intel tuh, itu sertifikasi berat banget soalnya. Oke, berarti ini sekarang gue bicara soal kebutuhan aja ya. Kalau gue kerjanya nonton, nulis, pakai ini aja. Aduh, nggak ngerti juga ya kebutuhan standar tuh apa definisinya ya. Tapi itu Apa dia ya? yang paling nyebelin. Kebutuhan standar tuh nggak ada definisinya. Bener. Gitu. Dan banyak yang nanya sama kita tuh kayak kita udah paling tahu. Bang, cariin saya laptop dong bang, yang buat kuliah. Kuliah lu apa? Bener. Bener. Gue udah pernah ya ngabisin waktu 3 jam karena iseng. Heeh. Mau ngeladenin. Gimana tuh? Orangnya nanya kan, buat kuliah. Oh oke. Kuliah berarti butuh yang ringan. Iya, cariin laptop yang ringan kan. Kasih rekomendasi. Laptop ringan kira-kira ini. Bang, ini bisa main game ini nggak? Nggak bisa. Oke. Ada ini kalau mau yang ringan bisa main game. Oke, begini. Kuliahnya apa? DKV. Lah nggak bisa dong. Lu butuh yang lain lagi. Lu butuh yang berat laptopnya.
Tapi yang 2 juta ada nggak bang? Lah, Nah, mampus. udah ujung-ujung udah nanya. Ih, 2 juta ada nggak bang? itu gak habis 3 jam muter-muter. Berakhir dengan dia beli laptop gaming. Ya Allah. Tadinya minta laptop convertible, Bener. berubah jadi laptop gaming. Gue bilang ini gimana ceritanya nih, gue bilang tuh. Karena ya pengen tahu aja kalau dijabanin gimana sih jadinya. Iya, Ya iya, ternyata iya, memang iya. miss karena yang jadi masalah dari orang mau beli laptop atau gadget apapun adalah orangnya nggak paham dia maunya apa, dia butuhnya apa. Oke. Dia Nah, nggak bisa itu. Kayak gue nih misalnya buka Google Docs aja, nonton Netflix biasa aja, film manusia bukan film kartun. Jadi brightness 1/4, dipakai mungkin 5-6 jam sehari, on off ya. 5-6 jam sehari. 5 Oke. sampai 6 jam. Oke. 5 sampai 6 jam sehari. Berarti charger boleh dibuang dong. Maksudnya? Ini kan tahan 20 jam. Oh iya makanya ya. Abis itu kalau mau pakai tempat sampah lagi. Udah sampah. kan di situ dia. Oke. Berapa jam tahan? Tadi kan katanya 20 jam tuh. Dia Berapa jam dia tahan? bisa antara tergantung beban ya, tergantung beban. Kalau beban ringan harusnya dia bisa sampai 20 jam. Berarti sama tuh dengan tes tadi ya berarti Iya, ya? beban ringan sampai 20 jam. Tapi beban ringan itu berarti video, jadi nggak terlalu dinamis. Soalnya layar ini lumayan, bisa ngambil listrik lumayan. Tapi beban, masalahnya benda yang satu ini segitu kencangnya bebannya bisa berat banget loh. Maksudnya gimana tuh? Ini bisa diajak main game, istilahnya game AAA, game-game yang Assassin's Creed gitu? bisa. Oke. Enteng, Assassin's Creed mah enteng. Oke, main Assassin's Creed berarti pemakaian prosesornya lebih tinggi dong? GPU-nya, Oh GPU-nya? grafiknya. GPU-nya Soalnya ini tinggi. grafiknya udah kencang banget yang satu ini. Oh dia pakai? Core Ultra yang ini, yang Core Ultra 7 yang 285V ini kencang banget. Karena yang dinaikin itu grafiknya sebetulnya. Oh gitu. Efek samping dari mau ngikutin ini ya, mau ngikutin perkembangan zaman, Ya. processing AI offline. Oh. Dia mau bikin processing AI offline, berarti dia punya NPU di situ, neural processing unit, tapi banyak software yang AI-nya jalannya pakai grafik, pakai GPU. I Jadi see. otomatis grafiknya digedein juga. Efek sampingnya ini bisa buat mainin game. Oh, I Bahkan see. render 3D yang ringan, kalau cuma satu mobil doang kecil sederhana, itu bisa pakai ini. Tapi dulu tuh ini grafik bawaan Intel tuh nggak sekuat itu ya? Betul. Iya kan? Betul. Ini yang paling kencang. Wah menarik nih. Untuk laptop ini yang paling kencang yang Monster Hunter dibeli. bisa nggak? Bisa enteng. Oke selesai. Pakai aja. Bisa. Cyberpunk 2077 jalan. Anjir yang bener. Jalan. Saya berpang jalan. Pertama kali gue ketemu prosesor ini yang dites itu Cyberpunk 2077. Jalan nggak? Jalan. Oke ini desainnya nih apa ini bahannya nih? Beda-beda kan sekarang. Oke, ini Asus pertama kali kalau nggak salah nih pakai seraluminium di sini. Seraluminum. Iya, keramik aluminium. Oke. Seraluminium. Oh. Gabungan dua-duanya, jadi kalau dipegang coba ya dipegang itu nggak licin amat gitu kan, ada teksturnya gitu. Jadi ini keramik aluminium Oke. Tuh, Tapi dia ini kuat ya berarti ya? kuat. Oke. Ya, biasa kalau udah pakai keramik beda sih ya, jadinya kelakuannya beda. Kalau gue mau bikin ini Gimana tuh? lantai, Heeh. Pakai seraluminium. langsung nyambung. dia. Nyetrum pak. Nyetrum. Oke, seraluminium. Seraluminium. Terus portnya? Oke, kalau kita bicara soal port itu selalu satu yang diperhitungkan banget. Itu salah satu yang pasti dibahas, harus dibahas. Ada port apa aja. PR-nya dari laptop setipis-tipis kayak begini, itu biasanya produsen itu main gampangin aja. Ya udah, tipis kan laptopnya, taruh USB-C aja 4 biji gitu. Oke, karena semua pakai USB-C kan? Sebetulnya, Nah, tapi lalu kan terus? sebetulnya tidak segampang itu. Heeh. Kalau kita misalnya meeting gitu ke kantor orang, masa gotong-gotong proyektor? Heeh. Nggak enak dong. Enak itu kalau punya HDMI gede kayak begini tinggal colok. Oh, ini HDMI. HDMI yang Mini besar, ya? bukan? Oh, ini gede. Ini yang normal ini. Oh, wow. Ini HDMI normal yang besar nih. Karena susah tuh nyari mini HDMI tuh. Iya, kan kan? susah kan? Heeh. Kadang-kadang yang dilakukan adalah pakai adaptor dari Type C ke Betul, HDMI. Nah, ini nggak adaptor. usah, udah ada di sini. Type C ada 2 biji di sini, HDMI besar ada, colokan buat audio juga masih ada Ini di audio sini. 3,5 ya? Iya, 3,5 masih ada, dan USB gede masih ada. USB gede. Ini buat Ya, casan. Bisa macam-macam. Oh nggak, ngecas di Cas Type pakai C. C. Di Type C. Wah. Kalau ini bisa buat mouse atau apapun lah, device apapun yang butuhnya masih ukuran besar. Oke. Flash disk misalnya. Jadi kalau meeting gitu kan, ada flash disk ya, yaudah taruh flash disk. Ya, flash disk yang gede. Bisa. Bisa gitu. Nah ini Asus akhir-akhir ini begini nih. Kalau bikin laptop tipis, colokan-colokannya masih dilengkapi nih semuanya. portnya nih. kayak gini. Iya, nggak ambil jalan pintas dikasih, ya USB-C aja. Bener. Nanti lu beli aja itu adaptor, ya jangan gitu kan. Bener. Yang enak kan begini gitu, langsung beres. Berarti ini emang buat kerja banget kalau gue pikir ya.
Karena kan Iya. ini kan HDMI buat orang presentasi. Betul. Ini apa ya? Lebih kayak serba bisa jatuhnya. Kalau gue lihatnya lebih serba bisa. Buat siapa aja bisa. Gitu. USB yang kayak gini juga legacy kan? Ya kan? Sebetulnya masih banyak Masih device, banyak ya? masih banyak device-nya. Mouse itu masih banyak yang pakai USB besar kan. Oke. Terus dongle mouse itu juga masih USB besar. Mouse yang wireless mau pakai dongle. Jadi Oh udah iya, itu masih tahu. USB gede-gede semua Oh sih. itu nggak ada USB-C-nya? Enggak, masih USB besar. Gitu. Kan biasanya ada paket keyboard sama mouse. Iya. Gitu. Nah itu kan satu dongle-nya tuh. Iya. Nah satu doang masuk sudah selesai gitu kan. Kayak ini kita buka, ini layarnya OLED. Ini layar OLED nih. Layar OLED. Dia ada Copilot katanya. Yes. Copilot itu apa lagi tuh? Copilot. Nah tuh how can I help? Terus kita Ini AI semacam AI Helper. AI asistennya dari Microsoft gitu. Kita bisa chat dengan dia. Oke. Jadi kita bisa chat. Misalnya gini nih, pernah nggak kepikiran mau ke negara mana jalan-jalan? Tapi ini ngatur itinerary ribet banget nih. Gitu. Gua mau ke Melbourne. Mau ke Melbourne? Ya, Australia. Gimana caranya? Bisa sebutin rencananya kapan ke Melbourne. Tulis nih. Tulis. Coba ya. Tulis. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bisa. Yang bener. Bahasa Indonesia bisa. Nggak ada masalah. Oke, ini bisa bantu apa enggak gitu kan? Ya. Kenalan dulu kali ya. Yes. Halo gitu ya. Iya bisa. Halo apa kabar? Anak mana lo? Saya adalah Copilot. Saya Copilot. Ini gue pertama kali nih pakai begini-beginian nih. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya mau ke Melbourne. Saya mau ke Melbourne. Nah, saya mau ke Melbourne nih. Saya mau ke Melbourne nih. Gitu. Tanggal berapa misalnya? Oh ini kayak cerita dong. Gue nggak nanya. Melbourne adalah kota yang indah. Makasih. Iya memang begitu. Nah saya mau ke sananya tanggal berapa? Saya mau ke Melbourne. Bulannya kali ya tanggal lupa gue. Ya bulannya aja deh. Bulan Maret. Tolong bikinkan. Tolong buatkan itinerary. Untuk berapa hari? Untuk 3 hari. Nggak mungkin ya bisa sih. Untuk 3 hari. Terus mau lihat apa aja? Saya mau terus saya mau berkunjung atau saya mau melihat apa? Saya sukanya lihat pantai atau saya sukanya lihat apa gitu. Cari ini bisa, mulai cari nih. Apaan? Dan dia suka liburan. Oh dia bukan mengabulkan. Bukan mengabulkan Pak, bukan. Dia bukan jin. Bukan. Nggak digosok dulu soalnya. Bener. Saya mau lihat apa ya? Pemandangan. Misalnya saya mau lihat pemandangan, saya mau lihat penguin, saya mau lihat pantai. Coba gitu. ya. Saya mau ke Melbourne bulan Maret. Tolong buatkan itinerary untuk 3 hari. Saya mau lihat pemandangan indah. Ya boleh. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Anjir. Serius lu? Wah ini Anissa harus tahu ini. Semakin yang detail yang diisiin, semakin detail keluarnya di sini. Gila ya. In fact, gue pernah perjalanan ke Eropa dan ke Jepang pakai ini. Yang bener. Serius. Patokannya dia ya, patokannya. Tetap kan kita mau tune lagi sedikit terusnya gue nggak pasti gue tahu yang ini kayak begini kamu ganti sini. Tapi patokannya udah dari sini. Kita bisa sampai minta saya misalnya di Eropa kemarin gue bilang gue mau naik bus yang murah, carikan yang terpercaya, ya kan? Terus biayanya kira-kira berapa? Keluar semua, bikinin tabel. Hari ini saya mesti kemana, jam berapa aja, mesti kemana. Saya di kota ini mendarat nyampe jam 9 pagi, saya nginep di hotel ini dan saya mau saya bisa kemana aja hari ini, saya mau pulang tapi sampai di rumah jam 7 malam misalnya gitu. Oke. Dibikin tuh per jamnya, tolong bikin itinerary per jam. Keluar jam sini. Oke. Seru ini dia bisa apa aja ya? Bisa macam-macam, semakin kesini semakin bisa macam-macam. Bikin gambar juga bisa. Coba. Bagaimana agar istri tidak belanja di Melbourne? Susun yang tadi penuh aktivitas menarik. Pintar dia. Kan pintar loh. Oh ini pintar ini. Tempat kuliner, ajak istri Anda mencicipi berbagai kuliner, pengalaman lokal. Ini dia nih. Nah itu. Ini dia nih. Udah segininya ya ternyata ya. Udah segininya. Dan semakin detail kita kasih promptnya, semakin detail dia bisa kasih ininya hasilnya. Oke. Berarti apapun bisa
Dan kalau kita sign in berarti dia ingat sejarah kita, histori Yes, kita, betul. chat kita gitu-gitu. Iya, betul. Wow, dia belajar mulu berarti kan? Betul. Jadi sign in terus bilang bahwa saya Muslim, saya cari begini. Terus begitu dalam kondisi yang lain ngobrol soal perjalanan lagi, dia udah masukin bahwa kalau di sini kamu nggak bisa mau cari makanannya mesti yang gini gitu. Yang Karena dia harus udah di tahu sini. nih profil Karena udah tahu kita. profilnya, iya. Bisa begitu. Wah. Nice sih. Nice. Makanya co-pilot, pendamping kita jadinya kan. Pilotnya kita masih. Iya benar. Tapi dia mendampingi. Dia mendampingi gitu. Gokil ya, ini highlightnya menurut gua dari semuanya nih ya. Itu Windows Copilot-nya. Windows sih. Copilot. Tapi portnya juga ngebantu juga sih ya. Port dibantu juga. Dan untuk mengawinkan semuanya, ini ada hal yang menarik lagi sebetulnya. Apa nih? Kemampuan AI-nya dia itu dirancang untuk masa depannya itu adalah berjalannya secara offline. Nah, prosesor yang baru tadi itu sudah punya prosesor spesial buat AI. Oh iya? Ya, nah itu nanti bisa masuk ke Copilot Plus di situ. Nah, prosesor AI ini yang menarik adalah kalau sekarang kita pakai sering video call. Video call sering. Kalau pakai laptop boros ya? Pakai laptop boros, iya betul. Boros kan? Kalau pakai ini nggak boros. Karena Pada saat kita video call, kita mau ngelangin suara, kita mau ngelangin background, itu bisa jalan pakai prosesor NPU tadi. AI-nya jalannya di prosesor yang irit banget. Dia masih punya itu lagi di sini. Jadi kelebihannya ini udah kemana-mana nih. Iya. Gua paling sering tuh WhatsApp call soalnya. WhatsApp call, ya. Kalau dari Itu sini bisa juga? WhatsApp call. Selama kamera dipakai iya. Oh, artinya segala kegiatan menggunakan Kamera, ya. Terus kita mau background blur di belakang, Bisa. Kebisingan di belakang bisa hilang. Itu kita berapa kali udah tes juga. Itu suara belakang tuh hilang, benar-benar hilang. Suara motor hilang. Tapi suara kita bisa di-enhance Jelas, juga. jelas, Karena kan suara kita kadang jelas. kita nggak bawa mic tuh. Iya, langsung begini aja bisa. Dan kalau dulu itu jalannya pakai software, pakai prosesor, jadi boros. Kalau sekarang karena prosesornya baru, dia punya chip AI khusus di dalam, ada NPU-nya namanya. Nah, itu dipakai lebih irit. Ini terlalu canggih sih. Terlalu canggih sih ini. Iya, banyak kan laptop segini ya. Iya. Waktu pertama kali datang gue udah ini premisnya ajaib sih. Laptopnya segini, tipis, ringan, desainnya udah oke. Terus prosesornya dirancang buat tipis, ringan, tapi performance-nya dinaikin di bagian GPU. Jadi buat main game bisa, gitu kan. Ya, siapa yang nyangka sih laptop tipis-tipis kayak gini diajak main game bisa? Bener. Ya apalagi tadi gamenya mau yang berat-berat kan? Iya, gue main Monster Hunter gue tanggal 28. Nah iya, dicobain. Seru-seru. Nah, cuman ya karena kan gue bareng Asus udah lumayan lama ya. Gue masih ingat tuh ZenBook yang awal-awal. Iya. Yang warna ungu ya. Yang dia Iya mengkilap ya. Itu aja udah oke banget, cuman ini perkembangannya tuh lumayan jauh ya ternyata ya. Jauh. Sampai ada AI, sampai ada apa segala. Jauh, udah implementasi AI, udah ada bahan-bahan baru. Ini Sel Aluminium nih baru 2024 dimulai nih. Sekuat apa sih sebenarnya? Scratch proof itu scratchnya lumayan kuat. Terus yang jelas sih dipakainya enak ya. Pegang begini enak, nggak licin dan dia bikin jadi lebih enteng. Oke. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Jadi kuat tapi lebih enteng. Oke. Tapi tetap inilah ya, buat tugas sehari-hari, kerja sehari-hari. Oh iyalah. Enak lah ya. Iya, jadi enak banget. Karena gue pernah dikirimin yang military grade tuh waktu itu. Ini pun military grade. Oh ini juga? Yes. Yang benar? Iya. Gue inget pertama kali gue dikirimin ke rumah, Bang Radit dia ada Asus baru military grade. Oh ya itu gimana maksudnya? Dia kalau jatuh nggak akan rusak ini. Coba aja Bang lindas pakai motor. Dia bilang gitu. Ya gue lindas pakai motor. Aman tapi. Aman. Ini juga military grade. Tapi kayaknya sayang ya kok. Sayang Pak. Jangan dicoba di rumah ya. Dia selamat tapi ada bekas motornya di situ. Iya. Atau co-pilotnya jerit. Oh. Gitu. Oke, next buat jaga review apa nih ke depan ini? Memperbaiki diri dan memperluas konten. Luar biasa itu omongan 50 tahun itu. Saya memperbaiki diri terus. Nggak cuma tapi ya kita lebih perbaiki diri. Soalnya nggak boleh berhenti kan? Bener. Nggak boleh berhenti. Tapi pengen tahu deh, kan perjalanan karirnya udah panjang banget deh dari tahun 99 gitu. Nah gua kan tahun ini 40. 40. Berarti kan lumayan tuh selisih karir ke depannya gitu kan. Berarti kan lo udah pernah ngalamin 40 tahun. Terus menghadapi industri sampai umur sekarang kan. Yes. Apa challenge buat umur 40 pada saat itu? Apa yang harus dilakuin tuh? Belajar. Belajar terus ya? Ya, challenge-nya adalah belajar. Merasa sudah paham itu satu hal yang paling berbahaya. Itu bahaya banget. Itu paling bahaya tuh. Merasa saya udah ngerti nih. Itu udah paling bahaya tuh. Iya. Banyak banget temen yang nyangkut karena udah ngomong kayak gitu. Dan bahkan gua nyaris Nyaris karena? nyangkut.
Karena? Ya karena berpikir Yang udah waktu itu dia, harusnya begini ya. yang media itu tadi. Iya, harusnya begini dong gitu. Hampir nyangkut tapi akhirnya mikir nggak bisa dong. Masa sih gitu. Jadi belajar terus. Iya, mesti berani. Ini salah nih kayaknya nih. Saya salah nih kayaknya. Bener. Gitu, harus itu yang paling susah kalau gue lihat. Itu yang paling susah. Nerima bahwa harus bisa berubah lagi, harus bisa lebih bagus lagi dan eksperimen. Dan semua kita nggak pernah tahu kapan ini semua terdisrupsi ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Orang kita lagi santai-santai tiba-tiba konten pendek menyerang. Betul. Iya kan? Betul. Oh, makanya enak nih gitu. udah santai tiba-tiba diserang Pusing gitu lagi kan. gitu. Iya, ada lagi yang mesti dipikirin. Yang apa udah 90 konten pendek sebulan aman lah. Iya, itu banyak juga itu. 90 konten pendek sebulan. Itu karena mencoba juga untuk menyesuaikan diri. Ada perbedaan nggak antara dulu pas di nge-review di majalah Chip sama sekarang dari sisi apa tuh? Sebetulnya dari majalah Chip itu waktu nge-review di sana gue juga belajarnya. Nah itu bersyukur sih belajar dari tim Chip Jerman yang emang udah tua banget. Oh, artinya majalah Chip itu bukan lokal? Franchise. Oh, franchise. Itu franchise. Nah gue belajar dari tim Chip Jerman yang memang mereka sendiri itu majalah komputer pertama. Oh, I see. Dan pendirinya masih ada waktu itu. Waktu gue belajar tuh pendirinya masih ada. Dia masih ngasih tahu, masih kasih wejangan lah gitu. Jadi agak terkarbit dikit ya di situ. Oh iya, terburu-buru dijadiin. Iya, agak terkarbit sedikit. Terus gue juga bisa lihat model protokol pengujiannya seperti apa, detail mereka seperti apa. Kalau pakai protokol pengujian yang dulu itu harusnya gue ngukur jarak antara USB. Wow, segitunya ya? Iya, jarak antar USB diukur. Karena bisa jadi loh, ada colokan USB yang agak lebar dikit gitu dicolok, jadi nggak bisa ngecas nggak bisa ngecas power. Oh itu lazim itu kayak gitu? Ada? Ada, gua ketemu berapa kali. Bisa jadi kayak begitu. Aneh juga sih. Beberapa mikrofon tuh ada yang colokannya lebar karena buat handphone. Nah, tapi bisa dipasang di laptop juga. Nah, begitu dicolok, kalau USB-C-nya terlalu mepet, begitu dicolok, trek nyambung mikrofonnya. Tapi powernya nggak kecolok. Oh, itu kadang-kadang kalau gue beli-beli gitu. konektor atau apa tuh suka ada tuh. Nah, ada kayak gitu-gitu kan. Nah, itu harus itu harusnya nggak bisa begitu. Jadi jarak antar konektor tuh dihitung zaman dulu tuh. Ada detail-detail yang gue sampai sekarang mikir, berani nggak ya gue gitu lagi, gue ikutin lagi detail-detail kayak begitu. Nah, tapi again gue udah dikasih yang berat tuh dari dulu gitu, dikasih bahwa detail tuh harus begini gitu. Jadi yang harus gue lakukan malah adalah tone down sedikit supaya gampang ketelan. Kalau nggak susah mencernanya. Bener. Menyederhanakan informasi. Menyederhanakan. Kalau nggak susah mencernanya tuh lebih susah gitu. Udah ada kepikiran buat suksesinya nggak? Udah nyiapin host lain? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Tapi host tuh susah ya buat ganti ya. Pelan-pelan tapi pelan-pelan ada, jangan gue semua juga gitu, agak repot juga ya kalau bisa gue semua, nggak bisa bergerak kemana-mana juga nanti. Ada plan itu tapi? Sambil jalan. Oke. Udah berjalan kok. Bahkan dalam review aja misalnya gini, oke, dan sekarang kita masuk ke dalam pengujian benchmark bareng sama si ini ya. Udah lepas benchmarknya. Jadi nggak yang ujuk-ujuk orangnya nongol tuh. Itu penolakan ada tuh biasanya tuh ya kan. Wah, kalau itu bingung. Siapa nih? Siapa gitu, bingung kan? Jangan. Jadi dia di-insert dulu ke dalam video gitu. Menarik. Sampai bisa dikenal lama. Butuh waktu tuh bisa dikenal lama. Baru ntar kalau dia bikin video sendiri, oke, bisa diterima. Oke. Gitu. Siap, seru banget obrolan kita hari ini. Sukses terus buat Jagat Review. Thank you, terima kasih. Sebagai YouTuber lama nih kita nih. Terima kasih semua yang udah nonton. Kalau mau tahu lebih banyak bisa langsung ke YouTube-nya Jagat Review. Sip. Website masih ada tapi kan? Masih hidup semua. Website, IG, TikTok dan lainnya masih hidup semua. Mantap. Thank you semua, dadah.